guys, welcome back to Si Prama TV. Sudah masuk tahun 2021 nih. Kira-kira impian apa yang udah kalian ingin capai di tahun ini? Misalkan ingin mempunyai banyak uang, bisa. Atau ingin menjadi pemburu harta karun, bisa aja. Tapi tahukah kalian bahwa harta karun itu tersebar di seluruh pulau Indonesia? Penasaran kan di mana lokasinya? Tonton terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini bersama aku Nabila. Dan ini dia 6 misteri harta karun tersembunyi di Indonesia. Di posisi ke-6 ada harta karun peninggalan Belanda nih. Tepatnya di Pulau Onrus, yaitu di Kepulauan Seribu. Usut punya usut, pada zaman penjajahan dahulu, Belanda menempati Pulau Onrus sebagai benteng pertahanan. Selain itu, Belanda juga menyimpan hasil jarahan VOC berupa emas dan perhiasan di pulau tersebut. Kabarnya selama para penjajah tersebut tinggal di Pulau Onrus, mereka membuat terowongan bawah laut yang menghubungkan Pulau Kelor dan Pulau Onrus, serta ruang bawah tanah. Namun, kabar tersebut masih belum terungkap. Konon, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pernah dilakukan penelusuran harta karun emas tersebut di Pulau Onrus. Tetapi, mereka gagal menemukannya. Ada yang berminat untuk menelusuri pulau ini lagi? Lanjut ke posisi 5. Siapa nih dari kalian yang pernah ke Bogor? Pasti nggak asing dong dengar kata Gunung Salak. Karena dikabarkan bahwa Gunung Salak menyimpan banyak harta karun peninggalan Belanda. Pada tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia, para saudagar Belanda khawatir hartanya akan diambil oleh tentara Jepang. Maka dari itu, semua harta mereka dikuburkan di Gunung Salak dan membuat peta petunjuk arah menuju harta karun tersebut. Namun, ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, saudagar Belanda pada saat itu sulit untuk masuk lagi ke Indonesia. Hingga kini, harta karun tersebut masih diperkirakan tertimbun di bawah Gunung Salak dan belum berhasil ditemukan. Ada yang berminat untuk mencari harta karun tersebut? Di posisi keempat, beredar berita di tahun 2009 lalu, sebuah harta karun bongkahan patung emas senilai 4 miliar rupiah ditemukan di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Harta karun tersebut disinyalir berasal dari Kerajaan Sriwijaya dan diduga masih banyak lagi harta peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang dibuang di Sungai Musi. Namun, ternyata harta karun yang telah ditemukan tersebut hanya sebagiannya saja, belum semuanya. Hal ini juga yang membuat pemerintah Kota Palembang memutuskan untuk melakukan eksplorasi dengan pihak swasta mencari sisa harta karun tersebut. Sayangnya sampai saat ini masih belum berhasil ditemukan. Selanjutnya di posisi ketiga nih, konon katanya di Jawa Tengah banyak menyimpan harta karun yang tersebar di Gunung Payung, Gunung Rong, dan Gunung Merbabu. Semua harta karun tersebut dinilai sangat berharga dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pada tahun 2004, salah satu warga Gunung Payung menemukan prasasti kuno yang diketahui berasal dari 612 Masehi. Harta karun yang ditemukan tersebut berupa koin emas kuno, cincin tembaga, dan sendok garpu kuno di sepanjang aliran Sungai Banjaran di sekitar Gunung Payung. Diduga harta karun Hindu kuno yang ditemukan tersebut hanya sebagian kecilnya saja. Masih banyak lagi peninggalan Hindu kuno yang belum ditemukan. Lanjut di posisi kedua, ada seorang jenderal Jepang bernama Tomoyuki Yamashita yang diklaim meninggalkan harta karunnya di dalam gua-gua bawah tanah di Pulau Jawa. Diperkirakan harta karun tersebut terdiri dari 6.000 ton emas, permata, dan masih banyak lagi. Ditafsirkan harta karun tersebut bernilai triliunan rupiah. Bagaimana Jenderal Tomoyuki Yamashita bisa memiliki harta karun sebanyak itu? Jadi ceritanya, pada saat Perang Dunia Kedua, Jenderal Tomoyuki ditugaskan untuk menjara sebanyak mungkin emas dari wilayah Asia Tenggara. Rencananya, semua hasil jarahannya ini akan dibawa ke Filipina dan dilanjutkan ke Jepang. Sayangnya, pada tahun 1946, pengadilan Filipina mengeksekusi mati Jenderal Tomoyuki atas tuduhan kejahatannya selama Perang Dunia Kedua. Karena hal tersebut, semua emas hasil jarahannya tidak bisa diangkut ke Filipina dan masih terpendam di gua-gua di Indonesia. Di posisi pertama, ada misteri harta karun yang cukup kontroversi di Indonesia, yaitu harta karun Soekarno. Banyak dari penduduk Indonesia yang berbondong-bondong untuk mencari keberadaan harta karun ini.
Walaupun masih menjadi misteri dan konspirasi akan kebenaran adanya harta karun Soekarno, tidak sedikit orang yang percaya akan adanya peninggalan paling bersejarah tersebut. Kabarnya, harta karun tersebut tersebar dan terpendam di seluruh pulau Jawa. Harta karun Soekarno terdiri dari emas batangan dan logam mulia yang jumlahnya lebih dari ribuan ton. Sampai saat ini, harta karun Bung Karno belum pernah ditemukan. Banyak orang yang percaya bahwa harta karun ini dilindungi oleh kekuatan gaib supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah atau tidak bertanggung jawab. Nah, itulah beberapa harta karun yang tersembunyi dan masih menjadi misteri di Indonesia. Apakah menurut kalian harta karun tersebut masih benar-benar ada? Tolong komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share video ini, dan like juga. Sampai jumpa!